Selamat bertemu kembali sahabat berdoa. Hari ini kita akan menyusuri rumah sejarah GPDI yang ada di Jalan Deterding Boulevard, Cepu, yang sekarang berubah nama menjadi Jalan Ayam Wuruk. Tampak dari depan, inilah rumah yang didiami oleh keluarga George Van Gessel. Di halaman bagian depan ada dua pohon besar, pohon trembesi, di mana pohon ini diperkirakan sudah berumur lebih dari 100 tahun. Sehingga pohon ini begitu mahal harganya, sehingga yang empunya sudah tidak mengizinkan orang bebas masuk ke dalam lokasi ini. Pemiliknya sekarang adalah keluarga Agnes Wardana yang sekarang berdomisili di LA, Amerika Serikat. Ini halaman depan dari rumah Van Gessel itu, tempat terjadinya kegerakan rohani 30 Maret 1923. Utusan Injil yang berpindah dari Bali kemudian ke Surabaya dan kemudian ke Cepu. Salah satu kesaksian dari SIP Lumendong bahwa tanggal 3 Januari 1923 dia pertama kali ikut kebaktian di kamar makan dari keluarga George Van Gessel di rumah di Jalan Deterding Boulevard yang dihadiri 10 orang. Ini rumah tampak dari samping dengan ciri arsitek Belanda, kurang lebih 60 cm dari permukaan tanah, berbentuk panggung. Ini adalah tangga menuju ke ruangan teras dengan arsitek Belanda juga. Kita sekarang memasuki ruangan. Ini adalah teras yang begitu luas. Persiapkan diri saudara untuk kita masuk ruang inti, di mana terjadi pencurahan Roh Kudus di sana. Nah ini, saya merinding, ada Roh Kudus yang bekerja bagi kita kiranya. Kita masuk di ruangan. Nah, inilah ruangan makan, tempat mereka melakukan kebaktian dan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Fenomena kisah 2 terjadi di sini. Di sebelahnya ada ruangan keluarga, di mana keluarga biasa berkumpul di sini. Cukup luas memang, karena ini adalah rumah pimpinan BPM pada masa itu. Kita kembali ke ruangan sejarah, ruangan inti. Pencurahan Roh Kudus, sekali lagi fenomena kisah 2 terjadi di sini. Mereka berbahasa roh. Roh Kudus turun ke atas mereka di sini. Haleluya. Dan ini adalah bagian belakang dari rumah ini. Di sana ada dapur. Ini seolah-olah seperti jembatan, karena dapur terpisah dari ruangan bangunan utama. Ya, ini ruangan dari halaman depan, jalan dari halaman depan. Ini masih besi asli, itu bukan kos tangan asli. Nah, dapur ini dengan kamar-kamar pembantu sana, dan ada teras kecil. Lalu kemudian ini adalah dapur keluarga. Kalau malam-malam keluarga mau sesuatu, mereka tidak perlu ke dapur utama. Ada dapur keluarga di sini. Mereka bisa mengambil dan memasak sesuatu di sana sesuai kebutuhan. Ini halaman belakang yang cukup luas. Jadi dari dapur, pembantu masih bisa mengawasi anak-anak yang bermain di halaman belakang yang demikian luas. Tanah ini kurang lebih 2.600 meter persegi. Kurang lebih kalau saya tidak salah ukurannya. Nah, kita kembali ke kamar sejarah, ke ruangan sejarah, di mana terjadi pencurahan Roh Kudus. Oh, haleluya. Dan mereka kemudian menjadi militan. Mereka menjadi pionir gereja Pantekosta di Indonesia, menyebar ke seluruh Nusantara, memberitakan Injil. Ini, saudara, sahabat berdoa, ruangan pencurahan Roh Kudus 30 Maret 1923. Nah, ini jalan dari teras depan. Pembantu tidak perlu ke teras utama. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat berdoa, haleluya, amin.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, Engkau hidup dan berkuasa atas kami. Terpujilah namamu. Terima kasih untuk peristiwa sejarah yang telah terjadi. Engkau izinkan di rumah itu. Biarlah apa yang telah terjadi di sana bisa menjadi inspirasi bagi kami, di generasi kami, untuk berjuang bagi Injil dan kerajaan-Mu. Bapa, dimanapun para sahabat berdoa, tolong ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menjamah mereka, Roh-Mu memberdayakan mereka untuk kuat tangguh militan, serta perkasa di dalam Engkau. Tuhan, tolong dalam setiap pergumulan, dalam setiap kebutuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.